sesungguhnya orang Farisi itu percaya kepada kebangkitan, dan Yesus mengatakan akulah kebangkitan. Dia sangat dekat dengan ajaran ini. Dan kemudian di dalam mazhab Farisi ada dua mazhab Syamai dan Hilal. Jadi ya itu tentu akan penjelasannya cukup panjang, tapi saya ingin beritahu bahwa mazhab Eseni itu berbeda dari Farisi, berbeda dari Saduki. Dan apa bedanya? Bedanya mereka punya kalender sendiri. Itu salah satu beda yang lain. Kalender Eseni itu adalah kalender berdasarkan peredaran matahari. Jadi kalendernya disebut kalender solar. Sementara kalender orang Farisi dan Saduki itu kalender lunar. Wow, ini luar biasa ya. Variannya tuh begitu lebar. Nah, jadi menurut kalender orang Eseni, hari raya Pesak 14 Nisan selalu jatuh pada hari Selasa. Disitulah orang memotong domba. Sore harinya itu sudah tanggal 15. Selasa malam itu sudah tanggal 15, sudah pindah tanggal. Jadi tanggal 15, dan itu disitulah orang memakan jamuan seder Pesak. Rupanya karena Yesua menginginkan seder Pesak terakhirnya itu dilakukan di kelompok Eseni, maka dia pasti mengikuti semua tata cara Eseni pada waktu menjalankan seder Pesak terakhir. Itu artinya Yesua memakan jamuan seder Pesak pada tanggal 15 menurut kalender Eseni, bukan menurut kalender Farisi. Ini perlu diperhatikan. Dan kalau saudara dengar informasi ini adalah pendalaman, saudara tidak pernah dengar ini di gereja, ya. Dan ini hanya ada di akar Ibrani. Nah, saya ingin beritahu bahwa dia tidak melakukan seder Pesak menurut kalender Farisi untuk makan jamuan seder Pesaknya, tetapi kemudian dia mati pada tanggal 14 menurut kalender Farisi. Pada waktu orang semua penduduk Yerusalem menyembelih anak domba Pesak. Nah, jadi karena apa? Karena terjadi perbedaan antara kalender Eseni dan kalender Farisi. Itu dua kalender yang berbeda. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesua sudah makan jamuan seder Pesaknya pada situasi yang ada di kelompok orang Eseni, dan waktu dia makan jamuan seder Pesak, maka dia akan makan seperti apa yang diperintahkan oleh Torah. Dia tidak makan, perhatikan baik-baik, dia tidak makan satu roti wafer. Dia tidak makan juga satu seloki kecil jus anggur. Tidak. Dia makan 4 roti dan dia minum 4 kali cawan anggur, ya. Dan itu bisa dilihat bahwa cawan anggurnya lebih dari 1, saudara bisa baca sendiri ya, dari pasal 14 sampai Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 22. Di situ saudara akan lihat ada 2 kali Yesua minum anggur, artinya itu adalah bagian dari 4 yang ada. Bagaimana kita bisa tahu 4? Kita lihat bahwa orang Yahudi sampai abad 21 mempertahankan tradisi itu dengan baik. Jadi dari mana mereka dapat ini? Ini dipercaya bahwa ini datang oleh Esra. Esra yang membangun liturgi atau sidur dari Pesak. Jadi Yesua itu hidup sesudah Esra. Esra itu adalah seorang imam, penulis kitab suci Esra, yang hidup kira-kira tahun 450 atau 500 tahun sebelum Mesias Yesua lahir. Nah, jadi ini settingnya bahwa Yesua melakukan jamuan seder Pesak. Dia tidak melakukan Holy Communion versi abad 21, ya. Dia memakai betul-betul persis seperti apa yang dilakukan di dalam yang diperintahkan oleh Pesak. Nah, apa yang diperintahkan oleh Pesak? Kita lihat ini di dalam Keluaran pasal 12 ayat 3 dan 8 barangkali ya, supaya mempersingkat waktu. Keluaran pasal 12 ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kemudian ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ya, saudara, kita lihat bahwa Sora
memerintahkan demikian, dan orang Israel pada waktu Pesak pertama di Mesir memakai daging domba, kemudian memakai roti tidak beragi dan sayur pahit. Semua unsur itu ada di dalam jamuan seder Pesak terakhir yang dilakukan oleh Yesus Masih. Dan yang tidak disebut di sini adalah anggurnya. Padahal untuk satu jamuan perlu ada anggur. Nah, kita akan lihat bahwa ada 4 cawan anggur yang kita akan lanjutkan sesudah yang satu ini. Ya, saudara, jamuan seder Pesak yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam Keluaran pasal 12 ayat 8 tadi kita bisa melihat ada daging domba, yaitu anak domba yang berumur 1 tahun, kemudian roti tidak beragi yang disebut matzah di dalam bahasa Ibraninya, dan sayur pahit disebut maror dalam bahasa Ibraninya. Dan daging domba itu, anak domba umur 1 tahun yang sudah pisah dengan induknya itu ya, itu disebut seroah. Dan sekarang karena bait suci tidak ada lagi pakai domba, maka di seluruh dunia tidak pernah ada jamuan seder Pesak pakai daging domba. Bukan karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, bukan itu alasannya. Itu alasan, kalau itu jawabannya karena Yesus sudah mati di atas kayu salib kita tidak pakai daging domba lagi, saudara belajar di Yesiva 0, jawabannya 0 besar ya. Jadi yang benar adalah tidak ada bait suci, karena itu tidak bisa anak domba Pesak itu disembelih, karena anak domba Pesak setelah ada bait suci harus disembelih, ada ininya, Torahnya, perintahnya harus disembelih di gerbang bait suci. Gerbangnya tidak ada, bait sucinya tidak ada, jadi tidak bisa dipotong ya. Karena itu tidak pernah ada di seluruh dunia, baik di Israel maupun dimanapun, negara manapun di seantero dunia dipakai daging domba. Jadi diwakili dengan tulang lurus. Nah, kita nanti di dalam seder Pesak kita mewakili itu dengan tulang lurus yang diambil dari domba. Nah, sekarang kita lihat ya bahwa Yeshua Hamasiah, sebelumnya kita akan lihat juga ada minuman. Nah, minumannya ini ternyata harus anggur. Ya, pasti orang Israel minum anggur ya. Dan minumannya itu di dalam tata cara jamuan Paskah original, asli, dan dipertahankan misalnya historical, itu ada 4 kali minum anggur. Dan bersama dengan itu juga 4 kali makan matzah, roti tidak beragi. Nah, anggurnya 4 kali itu diberi nama. Ya, diberi nama itu penyucian, kemudian pembebasan, kemudian penebusan, dan pujian. Nah, dari mana mereka mendapatkan 4? Nah, ini sebetulnya diambil dari Keluaran pasal 6 ya. Keluaran pasal 6 di dalam kitab LAI itu pasal 6 ayat 5 ya. Saya hanya tidak baca semua, saya hanya sebut kata kerjanya. Dari 5, 6, 7 ya. Sebab itu katakan kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa. Ini di sini take you out. Take you out artinya memisahkan dari orang-orang Mesir, dan karena itu ini adalah cawan penyucian. Jadi itu langkah pertama. Apa itu? Mereka Tuhan membebaskan Israel dengan 4 langkah. Dan 4 langkah itu ditandai dengan cawan. Setiap satu langkah itu ditandai cawan. Nah, cawan pertama adalah Tuhan memisahkan Israel dari Mesir, dari orang Mesir. Karena itu disebut dengan cawan penyucian, sanctification. Penyucian itu artinya dalam arti kados, itu dipisahkan. Israel, umat Tuhan, dipisahkan dari para penyembah berhala. Nah, itu cawan penyucian. Kemudian cawan yang kedua itu bisa kita lihat, itu melepaskan kamu di ayat 5 juga, melepaskan kamu dari perbudakan. Ini cawan ini kemudian disebut dengan cawan pembebasan. Bagaimana Tuhan membebaskan Israel? Dengan 10 tulah. Ya, tulah terakhir adalah anak sulung Mesir mati semuanya. Ya, dan Israel itu dibebaskan dari kematian anak sulung melalui harga anak domba Pesak. Dan itu menunjuk kepada Yesus Hamasiah. Orang yang percaya itu bisa melalui kematian, melalui maut, waktu dia percaya kepada anak domba Pesak, dan itu diperankan oleh Yesus Hamasiah, anak domba Elohim ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Tuhan mengambil lagi langkah lagi. Yang ketiga itu melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan
dan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Jadi menebus, ya, redeem, to redeem. Ini lalu disebut cawan yang ketiga itu cawan penebusan. Nah, jadi kita bisa melihat cawan penebusan ini yang diceritakan oleh Injil. Keempat Injil menceritakan cawan penebusan ini. Waktu Yesus mengatakan, inilah darahku yang tercurah bagi kamu, inilah darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Dia mengangkat cawan penebusan ini. Dan ini ada di dalam jamuan seder Pesak Yahudi, cawan penebusan. Nah, kemudian yang terakhir itu, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Elohimmu, ya. Di sini dikasih nama untuk cawan yang keempat ini, langkah yang keempat ini, cawan pujian atau halel. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa jamuan seder Pesak ini sesungguhnya satu jamuan untuk menyatakan bahwa Tuhan sudah menebus Israel. Nah, ini penting sekali, ya, kita pahami bahwa konteks dari perjamuan Pesak itu adalah Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan dengan harga anak domba, darah anak domba di ambang-ambang pintu itu. Tetapi kemudian itu belum selesai sebelum Tuhan memberikan perjamuan kepada mereka. Jadi jamuan ini adalah jamuan penebusan. Nah, masa raya Paskah itu adalah masa raya penebusan. Karena itu di dalam lingkungan orang Ibrani itu disebut dengan Seman Kerutenu. Bahkan di Yahudi Ortodoks itu memakai istilah ini, Seman Kerutenu, artinya masa penebusan kita. Nah, pada masa penebusan inilah Yesus mati di atas kayu salib dan dia mengatakan, it is finished, sudah genap. Ada orang yang mengatakan bahwa sudah genap, artinya Torahnya sudah genap, Torahnya sudah dilengserkan. Saya bilang salah. Saya katakan salah. Masa ini konteksnya, masa Pesak itu adalah penebusan. Jadi yang Yesus katakan sudah selesai, artinya adalah proses penebusan yang dia lakukan sudah selesai. Jadi saudara dan saya bukan lagi budak. Saudara sudah ditebus dengan harga darah, harga yang mahal, yaitu darah anak domba Elohim, anak domba Pesak kita Yesus HaMashiach, dan Anda dan saya bukan lagi menjadi budak. Penebusan itu sudah selesai, tetapi Torahnya masih tetap berlaku. Ya, jadi kalau memang Yesus HaMashiach mengatakan sudah selesai, Torah sudah dilengserkan, seperti yang banyak yang diajarkan oleh lingkungan Kristen Hellenis, maka jemaat pertama yang dibangun oleh Yesus HaMashiach di jemaat Yerusalem tidak ada satupun yang taat kepada Torah. Tetapi kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 22 bahwa jemaat Yerusalem, jemaat yang dibangun oleh Yesus HaMashiach dipenuhi Ruh HaKodes, penuh dengan Roh Kudus, saya ingin katakan, ya, itu taat Torah. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus justru dia melakukan Torah. Itu dalam Yehezkiel 36 ayat 27, Roh Tuhan, Rohku kuberikan kepadamu supaya engkau melakukan perintah-perintahku dan ketetapanku. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa Yesus HaMashiach dia melakukan penebusan pada masa Pesak dan penebusan itu sudah selesai. Nah, itu satu aspek, ya, yang kita lihat dari penebusan Yesus HaMashiach. Tapi masih ada satu lagi, saya kira saya harus masih ada waktu untuk itu. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 43, ya. 43. Di sini dikatakan bahwa orang yang makan jamuan seder Pesak itu harus disunat. Harus disunat katanya, ya. Jadi khususnya di ayat 47, orang asing yang ingin memakan jamuan seder Pesak harus disunat. Lalu konteksnya apa ini? Konteksnya bahwa orang yang makan jamuan seder Pesak itu lengkap. Kalau dia memakan dengan daging domba yang adalah korban, maka dia harus disunat. Tetapi sekarang kita, seperti tadi saya katakan, tidak ada di dalam dunia ini jamuan seder Pesak yang pakai daging domba. Semuanya tanpa daging domba. Jadi kalau begitu, maka karena persyaratannya daging domba yang meminta orang disunat, maka kalau tanpa daging domba, semua orang tanpa disunat bisa makan. Dan ini cocok dengan Midrash Simon Bar Yochai, dan kemudian juga cocok dengan Talmud, ya, dalam Talmud Pesachim 28b. Nah, jadi saudara kita bisa melihat sesuatu hal yang luar biasa. Waktu Yesus mengangkat inilah tubuhku, maka dia tidak mengangkat daging domba, tapi dia mengangkat matsah yang berlubang-lubang dan berbilur-bilur, yang waktu dia katakan tubuhku yang dipecah-pecahkan. Nah, kamu sebetulnya itu satu nubuatan
bahwa tubuhnya akan berbilur dan berlubang waktu disalibkan, tetapi waktu dia berbilur sesungguhnya supaya kita yang sakit boleh disembuhkan. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa dia adalah anak domba Pesak kita yang mengenapi semua nubuat tentang hari raya Pesak. Wow, terima kasih Pak Ben, terima kasih sahabat-sahabat LPK, kita semua diberkati. Sadar Pesak, jamuan penebusan. Shalom, kami pamit.